Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu, bahagia selalu. Amin, 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 amin. amin, Ya, amin. kita akan senang juga karena lawan Australia kita ternyata bisa imbang ya. Padahal Australia ini kan ranking FIFA-nya 25, Indonesia cuma 133. Alhamdulillah seri 0-0 ya, clean Alhamdulillah. sheet ya, lumayan. Tapi Betul, memang betul, perjuangan kiper Indonesia juga luar biasa ya. Itu diserang betul. terus, digojlok ya. Oke, Bripung, Ya, ini gimana pertandingan Indonesia lawan Australia ini di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia? iya. Kalau kita lihat pada awal sih sebetulnya ini timnas kita sangat menjanjikan ya. Mhm, Ketika dari sejak menit awal aja itu kan ada sebuah sekuen dari sebuah serangan. mhm, Bagaimana kemudian Sandy Walsh itu bisa masuk ke dalam area tembak, kemudian dia juga menembak, sayang masih bisa ditahan oleh kiper Australia. Bahkan sekuen selanjutnya itu masih ada Rafael Struijk yang juga bisa ditahan oleh kiper Australia. Tapi sejak saat itu memang terlihat bahwa sampai dengan menit ke-25 Indonesia sebetulnya masih pegang kendali. Tapi begitu menit berikutnya sampai dengan babak kedua berlangsung dan berakhirnya pertandingan, Australia memang lebih intens untuk melakukan serangan. Karena dia betul-betul berusaha untuk tidak lagi mencari ini ya, mencari kemenangan justru. Yang dia butuhkan adalah hmm, kemenangan. Mengingat bahwa di pertandingan pertama mereka kan ambyar ya, ketika hmm, melawan Bahrain mereka dikalahkan. Itu pun juga sebuah kejutan ya bahwa Bahrain bisa mengalahkan Australia di kandangnya Australia. mhm, Makanya ketika pertandingan kedua juga pada akhirnya hasilnya 0-0, ini juga kan membuat makin tertekan nih sebetulnya skuad Australia untuk laga-laga selanjutnya gitu, Bro. mhm, mhm. Ya, memang ini Mm-mm. menariknya adalah juga betapa paniknya pemain Australia sampai harus kartu kuningnya 3 kalau tidak salah ya. Ya, betul. Betul. Memang kalau kita lihat ya Australia ini justru penampilan dari dua center back ya, yang tingginya ada yang tingginya 2 meter, ada yang tingginya 190 sekian. Itu memang agak sulit untuk bisa katakanlah Dilewati. dikelabui ya Ya. dilewati oleh pemain-pemain depan kita. Walaupun dalam hal ini saya lihat bahwa effort dari Ragnar itu kan sangat terlihat ya bahwa dia berupaya betul untuk bisa melewati back-back Australia. Walaupun kadang-kadang ya ini tidak bisa juga dengan katakanlah dengan kecermatan dari pemain Australia dengan memanfaatkan bodi yang begitu besar, mereka bisa menutup pergerakan. Pergerakan dari Rafael walaupun tinggi 187 ternyata di bawah kedua center back Australia ini tidak terlihat dia Hmm. menjadi besar. Hmm. Justru ya kelihatan kok jadi jauh jauh sekali ya perimbangannya. Nah, eh, kalau kita lihat juga bahwa Australia sebetulnya agak kesulitan juga untuk bisa masuk ke dalam area penalti. Sehingga sebetulnya Australia permainannya lebih mudah untuk ditebak. Mereka hanya banyak memanfaatkan permainan-permainan set piece. Hmm. Terutama mereka mengincar sekali permainan set piece melalui tendangan penjuru. Hmm. Makanya berkali-kali itu kan coba dilakukan bagaimana Mhm, mereka berusaha mengambil posisi untuk bisa mendapatkan tendangan penjuru. Dan hmm, ini untungnya di situ ada back-back kita yang terbiasa bermain di liga-liga Eropa. Jadi mhm, mereka tahu betul bagaimana cara untuk mengganggu pergerakan dari pemain-pemain tinggi ini. Sehingga hmm, pemain-pemain tinggi dari Australia ini tidak bisa dengan mudah, tidak bisa dengan leluasa untuk menanduk bola gitu loh, Bro. hmm, hmm. Nah, ini gawat sebetulnya buat Australia ya, karena lawan yang boleh disebut bahwa Bahrain dan Indonesia yang secara ranking FIFA-nya jauh gitu ya di bawahnya Australia, tapi ternyata tidak bisa eh, Iya, meraih angka penuh gitu ya. Nah, iya, sebaliknya buat Indonesia ini kan sebuah keuntungan ketika kemarin melawan Arab Saudi juga kita bisa tahan seri, lawan Australia juga tahan seri, dapat 2 poin. Tapi iya, gini ya, saya lihat di sebuah video di mana Ketua Umum Erick Thohir masuk ke ruang ganti usai laga Australia itu dan bilang bahwa
untuk maju ke Piala Dunia Indonesia butuh poin 15 ya. Nah, kalau Ya, saya hitung-hitung 15 sebenarnya kan kalau misalnya kita bisa mengalahkan Bahrain dan, Cina misalkan di kedua laganya masing-masing jadi ada 4, 4 kali 3 ya, itu udah 12 sebetulnya kalau ngelihat ke situ aja kayaknya masih ada kemungkinan kita bisa meraih 14, 15 poin ya. Apalagi ya, kita sudah dapat 2 ya dari tim yang boleh dikatakan tangguh lah gitu. betul. Tapi saya nggak ngerti gimana ngitungnya 15 ya, kok patokannya 15. Tapi yang gini ya, kalau Eh, lihat 15 poin kayaknya mungkin ya Indonesia ini lolos gitu, Bro. Ya, dengan catatan bahwa, kita harus bisa mengambil angka penuh di laga tandang maupun laga kandang ketika melawan, China dengan Bahrain. Mhm, Itu, artinya dengan katakanlah kita bisa berasumsi bahwa bisa mendapat angka maksimal dari 2 tim ini, mhm, artinya ini juga kan langkahnya akan lebih ini ya, akan lebih smooth nantinya. mhm, Kita sih berharap seperti itu. Tapi jangan lupa juga bahwa ketika kita lawan kandang melawan Arab Saudi mungkin di GBK atau di mana, mhm. itu juga harus dimanfaatkan dengan baik ya. Ya, ya, ya. Karena di pertandingan pertama kita, bertandang ke Arab Saudi, kita juga kan tidak tidak ini ya, hasilnya pun positif. Ya, ya. Bahkan kalau dilihat dari sudut pandang permainan, justru permainan Indonesia lebih berkembang ketika melawan Arab Saudi, Mhm. ketimbang ketika melawan Australia kali Ya, ini. ya, ya. Nah, apalagi juga kita melihat konstelasi kekuatan. Bagaimana Jepang dari 2 pertandingan ini begitu subur, begitu superior. Mereka mengalahkan Cina 7-0, mengalahkan Bahrain pun 5-0. Nah, Artinya okelah kita sudah tidak bisa mengutak-atik China nih, mengutak-atik Jepang nih. mhm, mhm, Cuma ya itu tadi, kalau tujuannya adalah kita bisa lolos langsung, tentu angka-angka ketika kita bermain kandang, entah itu melawan, apa namanya, Jepang, kita juga bisa mhm, berharap mudah-mudahan kita bisa menahan seri, bisa mmm, ambil angka penuh dari Arab Saudi, mhm, ambil penuh dari Bahrain dan mhm, China gitu loh. mmm, Dengan harapan bahwa laga, tandang ketika melawan Bahrain dan China, kita harus bisa mengambil angka penuh. Nah, kalau melihat pada gaya permainan kita, dari 2 pertandingan ini, rasa-rasanya kok kita masih mampu ya untuk bisa mengambil mhm, angka penuh dari mhm, kedua, tim yang saya maksud tadi, China dengan Bahrain. mhm, Dan mudah-mudahan juga kita juga bisa mengambil angka penuh juga dari, Arab Saudi di pertandingan kandang nanti gitu loh, Bro. mhm, mhm. Nah, ini kan kita ada beda ini ya, beda situasi ya ketika melawan Ya. Arab dan ketika melawan Australia. Apa sih sebenarnya yang membedakan? Apakah karena memang, pihak Australia sudah mengetahui persis, wah ini Indonesia akan main seperti ini, kemudian mereka membuat, antinya gitu sehingga Indonesia tidak bisa berhasil atau seperti apa, Bro? Yang sudah pasti memang Australia sudah mengantisipasi. Mengantisipasi bahwa Indonesia tidak akan mereka biarkan untuk menguasai bola. Mmm, Makanya ketika permainan, Indonesia menguasai mungkin dari sejak kiper, mhm, itu kiper aja juga sudah mulai diganggu, diganggu dengan cara kiper ini sepertinya tidak punya opsi untuk memberikan, serangan build up serangan dari bawah. mmm, Karena pemain-pemain, Australia sudah mulai melakukan, intaian-intaian atau penjagaan-penjagaan secara personal maupun penjagaan secara zonal marking terhadap pemain-pemain Indonesia. Akhirnya Martin Paes pun juga rada-rada bingung gini loh, karena dia mmm, juga tidak ingin mengambil, resiko ketika harus dia, memaksakan build up serangan dari bawah, mhm, akhirnya terjadi blunder dan mmm, itu akan langsung berhadapan dengan, tiang gawang kita. mmm, Makanya dipakai, permainan-permainan, agak agak, ini ya, keluar dari kebiasaan timnas kita ketika melakukan permainan-permainan long ball. mmm, Dengan harapan bahwa bola yang jatuh dari permainan long ball itu di belakang garis pertahanannya Australia. Cuma mmm, sayangnya dalam hal ini Australia juga menempatkan 2 center back yang sangat tinggi. iya, Ini iya, agak iya, sulit iya, iya, gitu iya, loh. iya, Apalagi kalau kita melihat pada performa, pemain-pemain kita. Ada banyak ya saya melihat ada performa pemain kita yang, agak-agak menurun mmm, dari sejak pertandingan melawan Arab Saudi. Kita contohkan,
Marcelino Ferdinand bermain dari sejak awal. Tapi Hmm. dari sejak Marcelino diturunkan, Marcelino sangat sulit untuk bisa bergerak. Hmm. Mungkin saja bahwa Marcelino juga sudah cukup diawasi oleh pemain-pemain Australia bahwa ini pemain nggak bisa dibiarkan. Hmm. Kemudian kita melihat Rafael Struijk pun juga begitu. Hmm. Tidak bisa bergerak secara luas. Walaupun sebetulnya secara Spartan, secara militan, Ragnar tuh sudah mencoba untuk mengganggu konsentrasi pemain-pemain belakangnya Australia. Hmm. Tapi itu tidak cukup kalau dia tidak punya tandem gitu. Hmm. Nah, kita lihat juga bagaimana performa dari Ivar Jenner. Ivar Jenner pun juga yang kita harapkan sebagai gelandang yang kreatif, itu Hmm. juga tidak bisa bergerak karena Hmm. dia pada akhirnya lebih fokus juga untuk membantu pertahanan. Ya, ya. Mengingat bahwa pertahanan kita selalu digempur oleh Australia. Hmm. Nah, sebetulnya ada upaya untuk keluar dari situasi seperti ini dengan memasukkan Witan, kemudian memasukkan Tom Hay. Cuma ternyata lagi-lagi Tom Hay juga bermain di underperform malam ini gitu loh. Hmm. Beberapa kali ketika dia berusaha untuk melewati pemain Australia, dia gampang diantisipasi. Nah, makanya melihat untungnya saja ya bahwa kita melihat ada permainan-permainan yang sangat disiplin dari lini belakang dan juga permainan yang cemerlang dari Martin Paes. Kita saya sangat sangat ini ya, sangat bangga juga melihat permainan Rizky Ridho ya. Hmm. Rizky Ridho ini termasuk pemain yang sangat sulit untuk bisa dilewati oleh pemain Australia. Mhm. Makanya mengingat bahwa Rizky Ridho ini sangat sulit untuk bisa dilewati oleh pemain Australia, konsentrasi permainan dari Australia tidak lagi menempati posisi di Hmm. mana Rizky Ridho berada. Iya, Dia iya, iya. mengalihkan ke Calvin Verdong. Nah, Hmm. dalam hal ini Calvin Verdong juga ternyata dalam 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 permainan dia so-so ya, tidak buruk juga tidak tidak juga menonjol. Mhm. Tapi dia adalah fokus yang dikonsentrasikan untuk diganggu oleh penyerang-penyerang Australia. Hmm. Beberapa kali pos yang dijaga Calvin Verdong ini agak terbuka ya, sehingga Hmm. pemain-pemain Australia bisa mengirimkan umpan-umpan ke atas melalui permainan lob gitu loh bro. Ya, artinya memang Australia lebih pinter lah ya dalam hal ini Ya, daripada Arab Saudi. Sehingga sebetulnya saya sebenarnya pengen banget Indonesia menang lawan Australia ya untuk balas dendam betul. tim kemarin yang U23 tapi ya apa boleh buat ternyata nggak bisa kita balas dendam. Tapi ini kan penampilan yang sebetulnya grafiknya menanjak ya ketika Mhm. melawan Australia, khusus melawan Australia. Ketika di pertandingan di Piala Asia Senior, kita Ya, kan ya, kalah ya, lawan empat Australia kosong. Ya, 4-1 waktu ya. itu. Mhm. Walaupun sebetulnya dari menit-menit awal Indonesia itu pegang kendali. Jadi mungkin saja bahwa apa yang dilakukan STY, dia juga ingin mengamankan angka, tidak ingin Hmm. kecolongan ketika melawan Hmm. Australia di Piala Asia. Ketika Hmm. Indonesia asik untuk melakukan serangan, ternyata meninggalkan lubang. Hmm. Akhirnya evaluasi itu mungkin saja yang dilakukan oleh STY, sehingga Hmm. STY juga terkesan agak hati-hati untuk memberikan instruksi pemain-pemain kita untuk secara frontal melakukan serangan. Hmm. Begitu loh. Mengingat kalahnya di Piala Asia lumayan 4-1. Ya, ya, Dan kalau kita sampai kalah di kandang, ini akan sangat merugikan ya. ya, ya, Karena eh, kalau kita sih berhitung bahwa Australia ya tetap Australia ya, 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 tim yang ranking 25 dunia, ya, ya, nanti kita akan bermain di Australia, ya, sangat mungkin bahwa permainan pasti akan lebih menyulitkan ketimbang kita bermain di kandang gitu loh bro. ya, ya. Ya, berarti secara ininya Sintayong menargetkan seri ya di laga ini. Sepertinya itu, karena saya melihat hasil evaluasi melawan Australia, dia tidak ingin kalah lagi, Hmm. itu satu ya. Caranya ya kita jangan terlampau jumawa, terlampau yakin dengan pola-pola serangan Mhm. sehingga meninggalkan lubang gitu Mhm. loh. Makanya pemain-pemain kita juga tidak terlalu secara frontal untuk berani melakukan serangan-serangan Ya. karena ya itu tadi gitu loh. Nah, ini kan setelah di awal-awal agak seru juga tegang diserang terus gitu ya, tapi kemudian belakangan kelihatan
serangan dari Australia tidak seintens sebelumnya? Apakah karena Australia juga kelelahan atau Ya. memang berubah, pola permainannya atau seperti apa ya, Bro? Ya ini tentu kan, baik permainan, frontal dari Australia, ini kan yang diharapkan adalah, ada, sesuatu yang positif yang mereka bisa dapat. Mmm, Tapi ternyata ketika peluang-peluang yang mestinya terjadi gol, itu bisa dimentahkan oleh kiper kita, oleh mhm, pemain belakang kita, ini juga kan menimbulkan ini ya, menimbulkan frustrasi tersendiri ya, mhm, bahwa mereka sangat sulit untuk bisa membongkar, pertahanan Indonesia. Apalagi sejak, Tom Hay ya, sebetulnya Tom Hay ini dimasukkan dan Witan dimasukkan, itu untuk mengubah mmm, mengubah pola bertahan, menjadi lebih, transisi menyerang, positif, lebih mhm, menyerang. Sayang saja bahwa kedua pemain ini pun juga tidak terlalu menunjukkan, apa ya, performa yang bagus. Walaupun ada tanda-tanda, ada peningkatan intensitas serangan Indonesia menjelang menit-menit akhir ya. mhm, Nah, kalau melihat seperti ini Australia juga sangat takut untuk bisa, kehilangan angka lagi. iya iya, Jangan sampai kejadian ketika melawan Bahrain tuh terjadi lagi. Artinya mereka juga akhirnya tidak berani pula untuk melakukan serangan mmm, yang lebih, frontal. mmm, Mengingat Tom Hay, Witan sudah diturunin. Nah, mereka juga melihat kalau 2 pemain yang punya tipe menyerang, pemain yang kreatif sudah diturunkan, artinya apa? Artinya Indonesia sudah akan mengubah pola, gitu loh. mmm, mmm, Itu yang dikhawatirkan oleh Australia. Makanya mmm, mereka juga intensitas serangannya juga tidak terlalu tajam lagi karena mereka sudah mengubah konsentrasi nih, gitu. iya. Bro, kira-kira peluang Indonesia ke depan seperti apa nih? Ini kan kita ada 10 laga mestinya ya, ini udah Ya, kita mainkan 2 dengan nilai seri, dapat 2 poin berarti masih ada 8 laga lagi. Nah, yang berikutnya itu kan Indonesia akan ke Bahrain, ya, ya, kemudian habis itu dari Bahrain terbang ke Cina ya. ya. Nah, baru di bulan November kita jadi tuan rumah untuk 2 laga lawan Jepang dan juga lawan, satu lagi mana, lupa saya. Arab Saudi, bukan? Oh, Arab Saudi ya, bener. Betul. Nah, kayaknya Indonesia kemarin permainan agak kelelahan juga kan karena dari Arab Saudi terbang ke Indonesia cukup jauh sementara dari Australia ke Indonesia kan nggak terlalu jauh ya, Ya, deket gitu. iya, betul. Sehingga kebugaran tim Australia lebih lebih bagus daripada Indonesia yang mana terbangnya juga waktu itu juga malam hari sehingga saya pastikan bahwa bagaimanapun juga adalah istilah jet lag-nya lah dan segala macam sehingga, apa, performa fisik tidak fit sebagaimana mestinya lah untuk Indonesia. Mhm. Nah, kira-kira seperti apa, Bro, nanti kira-kira di Bahrain dan Cina? Ini kan juga Bahrain, Cina katanya belasan jam tuh penerbangannya. Ya, ya kita manfaatkan manfaatkan, apa, psikologis mereka ya, Mhm, mental block mereka. 2 tim ini adalah 2 tim yang punya, rekor kekalahan yang cukup besar walaupun memang yang dihadapi adalah Jepang. Nah mhm, ini aja kita manfaatkan bahwa sebetulnya kita juga bisa belajar dari, permainan Jepang. mhm, Jepang kan rotasi permainan yang begitu cepat dan mereka juga, pintar sekali mencari ruang, pergerakan mereka juga selalu mobile. Itu mungkin yang bisa dipelajari oleh, coach, STY dan staf untuk bisa bagaimana cara mengalahkan Bahrain maupun Jepang. mhm. Maupun Cina. Iya, Saya sih masih punya keyakinan bahwa ketika melawan Bahrain, ketika melawan China, kita punya peluang yang lebih besar ketimbang mhm, mereka. mhm. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia lawan Australia yang berakhir seri ya. Ya. Ini Anda puas nggak nih dengan hasil seperti ini? Ya, Indonesia nggak berhasil balas dendam nih sama Australia, tapi nggak apa-apa sih. Hasil seri juga udah bagus, 2 poin buat Indonesia saat ini dan Indonesia sekarang berada di posisi keempat klasemen, ya. Ya. Tidak apa-apa, masih di atas Australia dan dan Cina ya. Ya. Oke, sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain, sampai jumpa, bye. Thank you, Bro.